Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Dan kita akan meneruskan sesi pertanyaan. Ibu-ibu silakan yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Nama saya Enda, saya ingin bertanya Pak. Kalau tidak salah setelah kita meninggal itu kita masih harus melewati beberapa tahap. Apakah kembali kepada Allah itu termasuk salah satu tahapan tersebut atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Kembali kepada Allah itu istilah yang digunakan untuk kembali kepada Allah itu bermula sejak keluarnya roh dari badan. Sejak orang mati, itu dikatakan dia kembali kepada Allah. Nah, prosesnya panjang. Begitu mati, dia berada di alam barzakh, menanti dunia kiamat. Semua yang meninggal ini, semua yang masih hidup sisa mati. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, semua yang mati hidup lagi menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada perhitungan. Habis itu menuju ke sorga atau neraka. Ini semua proses kembali kepada Allah. Nah, hanya kita lihat lagi ini sekarang. Itu istilah kembali kepada Allah. Itu sebenarnya mempunyai kesan indah. Yang mana lebih lama, Bu? Terasa perjalanan menuju ke suatu tempat atau perjalanan kembali ke tempat kita. Kembali. Senang tuh kalau kembali, ya toh? Nah, begitu juga roh. Itu senang kalau kembali kepada Allah. Yang mana lebih menyenangkan? Kita pergi kepada orang jahat atau orang baik? Allah itu baik. Kita kembali kepadanya. Itu sebabnya mudik menyenangkan. Baik. Silahkan Ibu selanjutnya. Oh ya. Saya Nuraini. Saya mau bertanya mengenai ajal. Bagaimana dengan orang yang mati karena bunuh diri? Apakah itu sudah sampai ajalnya atau dia mempercepat datangnya ajal tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ajal batas akhir. Tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang bernyawa, yang nyawanya meninggalkan tubuhnya kecuali telah sampai pada batas akhirnya. Hanya saja, nah ini persoalan. Kita di awal surat Al-An'am, ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan, apakah ajal setiap manusia itu hanya satu atau dua? Di dalam awal surat Al-An'am dikatakan qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Ada yang berkata bahwa ajal manusia itu hanya satu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ada yang berkata ajal itu ada dua. Ajal yang tertentu yang ada di sisi Allah, ada lagi ajal bersyarat. Kalau memenuhi syaratnya, maka dia tidak sampai pada ajal kedua. Kalau tidak memenuhi, atau kalau syaratnya dia penuhi, ajal yang pertama berlanjut pada ajal yang kedua. Kalau ada yang mengganggu, tidak sampai pada ajal itu. Jadi orang yang terbunuh itu yang memahami seperti ini belum sampai ajalnya yang pertama, tetapi sudah sampai ajalnya pada yang ditentukan Allah. Ada ajal setiap manusia, saya ulangi lagi ini yang lalu. Setiap manusia seakan-akan dikatakan, oh ini atau usianya bisa mencapai manusia antara 100-120. Iya. Tapi dia tidak jaga kesehatan, rusak ginjalnya, rusak ininya, dia mati sebelum itu. Gitu. Ya, oke. Ya, silahkan Ibu selanjutnya. Saya Ibu Arif Harjanto. Pak Quraisy, saya ingin menanyakan, dikatakan pada ayat 61
bahwa Allah berkuasa atas makhluknya. Apakah kekuasaan Allah mencakup segala isi kehidupan makhluk, sehingga makhluk hanya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan Allah? Terima kasih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berada di luar kuasanya. Oke, itu satu dulu. Allah menganugerahi manusia kemampuan. Kalau kegiatannya itu bisa menghalangi tujuan Tuhan, dia turun tangan. Nggak bisa. Saya beri contoh. Saya minta anak kecil saya bermain di satu kamar. Dari luar saya awasi, saya kunci kamar. Dia bebas, mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini. Bebas kan? Tapi begitu saya lihat dia ambil gunting, mau gunting karpet, saya turun tangan. Nah, begitu kuasa Allah. Kalau ada kegiatan manusia yang bisa menghalangi tercapainya tujuan Allah, dia turun tangan. Karena dia maha kuasa. Al-Qahir fawqa ibadi. Dia menguasai seluruh hambanya. Saya kira itu. Ya, baik. Mudah-mudahan jelas ya, Ibu-ibu dan Pak Kures. Mohon untuk kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya, Allah maha kuasa. Ini yang terakhir kita bicarakan. Maha mengetahui segala kegiatan manusia dan akan menyampaikan, memberi ganjaran dan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Allah punya rencana, maka dia mengatur segala sesuatu sesuai rencananya. Karena itu setiap manusia ada pemeliharanya supaya tidak keluar dari rencana Allah. Semua punya tugas. Kematian apabila datang itu atas perintah Allah kepada malaikat yang kita kenal dengan nama Israel. Kemudian malaikat Israel punya pembantu-pembantu untuk mencabut nyawa itu. Allah mengajak semua orang untuk bermohon kepadanya. Dalam setiap kesusahan Allah bisa memberikan bantuan dan Allah akan memberikan bantuannya, tapi jangan sampai setelah adanya bantuan manusia lupa Allah lagi. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Kures Shihab. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surat Al-An'am yang diantaranya menegaskan bahwa Allah yang melindungi hambanya di saat-saat yang genting dan menyelamatkan mereka karena rahmat-Nya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Kures Shihab episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadar